Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Guru 86. Sukses selalu untuk kita semua. Bahas soal pretest dan UPPPG tahun 2023. Cinta tanah air, patriotisme dan nasionalisme. Soal yang pertama. Semua siswa yang belum mempunyai surat izin mengemudi SIM dilarang untuk memakai motor ke sekolah. Sekolah tempat Anda mengajar berada jauh dari jalan raya karena berada di pedesaan. Ketika ada siswa yang memakai motor ke sekolah, maka yang Anda lakukan adalah A. Memberikan teguran kepada siswa tersebut. B. Memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh orang tua siswa yang belum mempunyai SIM dilarang membawa motor ke sekolah. C. Menghubungi orang tua siswa tersebut untuk berkomunikasi dan memberikan pengarahan. Menghukum siswa yang memakai motor ke sekolah di depan kelas. E. Membiarkan karena jalan di pedesaan tidak berbahaya. Jawaban yang paling benar, yang paling tepat itu adalah C. Soal selanjutnya. Keinginan untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagai seorang guru, wawasan budaya yang sebaiknya ditanamkan kepada siswa adalah A. Membendung masuknya budaya asing demi jati diri bangsa. B. Menerima budaya asing yang mendukung kemajuan bangsa. C. Membuka diri untuk terjadinya membuka diri untuk terjadinya asimilasi antar budaya bangsa. D. Membuka diri untuk terjadinya akulturasi budaya masyarakat. E. Menolak nilai-nilai budaya asing. Di sini ada asimilasi dan ada akulturasi. Kita tahu bahwa definisi asimilasi itu adalah perpaduan dua budaya atau lebih dengan menghilangkan ciri khas budaya yang ada. Sedangkan akulturasi itu adalah perpaduan beberapa budaya dengan tidak meninggalkan ciri khas budaya yang ada. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah D. Soal berikutnya. Beberapa siswa di kelas yang Anda ampu mendapat nilai yang sangat rendah, sehingga terancam tidak naik kelas. Sikap Anda sebagai guru adalah, di sini ada kata terancam tidak naik kelas, sehingga kita sebagai guru harus memberikan solusi. Kira-kira yang mana Sobat PPG? Yang A. Mengingatkan siswa agar lebih giat dalam belajar. Yang B. Meminta siswa belajar kelompok dengan temannya. Yang C. Memberikan tambahan pelajaran di luar jam sekolah. D. Meminta kepada orang tua mendampingi anaknya belajar. E. Memberi motivasi agar meningkatkan semangat belajar. Di sini yang lebih tepat itu adalah C. Soal selanjutnya. Sebagai guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A.
meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tentor pelajaran. Ini tidak semua siswa yang pandai bisa menjadi tentor ya, Sobat PPG. Yang B, memberikan bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran. Ini juga bisa. Yang C, memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Ini sangat bagus ya Sobat PPG jawabannya. Kita cek yang D, meminta orang tua untuk mendatangkan guru les privat di rumah. E, mendorong A berinisiatif meminta teman yang pandai untuk mengajari belajar. Jawaban yang diminta soal itu adalah kita harus memilih jawaban yang paling ideal, jawaban yang paling baik di antara yang baik, sehingga yang tepat itu adalah C. Soal selanjutnya, sikap patriotisme haruslah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Aplikasi sikap patriotisme bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana seperti membantu sesama, menghargai perbedaan, dan melakukan kegiatan positif. Di antara kegiatan positif lainnya yang dapat dilakukan oleh guru atau siswa adalah di sini ada kata dilakukan oleh guru atau siswa. Yang A, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. B, ziarah ke makam pahlawan. C, memasang bendera merah putih di rumah. D, menyanyikan lagu Indonesia dimanapun berada. E, hafal butir Pancasila. Hal positif yang dapat dilakukan oleh guru atau siswa, ini yang tepat itu adalah A, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Soal selanjutnya, komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A, mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. B, tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C, mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. D, bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Yang E, mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Sebagai seorang guru ya Sobat PPG, ini jawabannya semuanya baik. Kita pilih yang terbaik di antara yang baik. Yang tepat itu adalah E, mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Soal berikutnya,
Anda adalah guru di sekolah negeri yang mengharuskan untuk absensi setiap pagi dan sore melalui aplikasi handphone Anda yang dapat dilakukan di sekitar wilayah sekolah Anda. Suatu hari Anda sakit dan tidak dinas. Berkenaan dengan absensi wajib, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, tidak melakukan absensi karena pada kenyataannya memang tidak hadir. Ini juga bisa ya Sobat WBG. B, mengirim surat keterangan dokter dan sejenisnya. C, tetap absen menyuruh saudara untuk absen ke sekolah. Ini tentu saja merepotkan orang lain. Yang D, tetap pergi dinas untuk melaksanakan kewajiban. Di sini sedang sakit ya, jadi belum tepat. E, pergi absen sebentar lalu pulang untuk istirahat. Nah, yang paling tepat itu adalah yang B, mengirim surat keterangan dokter dan sejenisnya. Demikian pembahasan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.